Oke, kali ini kita akan bedah satu ide yang bisa jadi benar-benar mengubah cara kalian memandang pelanggan dan bahkan bisnis kalian sendiri. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang kelihatannya agak aneh ya. Emangnya apa sih hubungannya milkshake sama inovasi? Jadi ceritanya gini, para peneliti yang dipimpin oleh almarhum Clayton Christensen itu sadar, ada yang aneh. Mereka pun berhenti ngeliatin milkshake-nya dan mulai fokus ngeliatin pelanggannya. Dan apa yang mereka temukan? Wah, benar-benar di luar dugaan. Ternyata, orang-orang yang beli milkshake pagi-pagi itu bukan sekedar beli minuman, mereka itu ibaratnya menyewa si milkshake ini untuk sebuah pekerjaan penting, yaitu jadi teman setia selama perjalanan ke kantor yang panjang dan membosankan, plus yang penting juga biar perut tetap aman sampai jam makan siang. Nah, dari cerita milkshake tadi, kita dapat inti dari kerangka kerja yang namanya jobs to be done. Ini tuh bukan sekedar ide biasa loh, ini benar-benar kayak revolusi cara berpikir. Ibaratnya kayak dulu orang mikir matahari muterin bumi, taunya kebalik. Nah, sebesar itulah perubahannya. Jadi, biasanya kan kita mikir produk kitalah pusatnya. Tapi kerangka kerja ini membalikkan semua itu. Bukan produk kamu yang jadi pusat perhatian, tapi tujuannya si pelanggan, pekerjaan yang mau mereka selesaikan. Itulah pusat dari segalanya. Oke, biar lebih jelas ya. Pekerjaan atau job di sini itu bukan sekedar aktivitas kayak minum milkshake, bukan. Ini lebih dalam dari itu. Pekerjaan itu adalah kemajuan yang pengen dicapai seseorang. Contohnya, gimana caranya biar perjalanan pagi gue nggak sengsara lagi. Nah, produk kamu itu cuma salah satu alat yang bisa mereka sewa buat nyelesain pekerjaan itu. Pergeseran cara pandang ini benar-benar bisa membuka mata kita soal siapa sih kompetitor kita yang sebenarnya. Seringkali itu bukan perusahaan lain loh. Coba deh dengerin kata-kata dari Scott Cook, pendirinya Intuit. Dia bilang, pesaing terbesar software pajak mereka itu bukan software lain, tapi pensil. Ya, pensil. Karena pensil adalah cara alternatif yang simple buat ngerjain job yang sama. Oke, konsepnya keren. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa benar-benar membongkar kenapanya? Kenapa sih pelanggan memilih sesuatu? Nah, ada satu alat yang keren banget buat ini, namanya diagram 4 kekuatan. Coba bayangin deh, di kepala pelanggan itu ada semacam perang batin. Di satu sisi, ada dorongan dari masalah yang mereka hadapi sekarang. Terus ada tarikan dari solusi baru yang kita tawarkan. Tapi di sisi lain, ada juga rasa cemas. Gimana kalau solusinya nggak berhasil? Dan yang paling kuat, kebiasaan. Udah enak pakai cara lama. Mengerti tarik ulur ini, itulah kuncinya. Nah, untuk mendefinisikan pekerjaan ini biar jelas, kita pakai yang namanya job statement. Aturannya simple tapi penting banget. Selalu mulai dari kata kerja. Jangan sebutin teknologi atau solusi. Kenapa? Biar kita fokus sama tujuannya, bukan alatnya. Dan tujuannya ini harusnya nggak berubah-berubah dimakan waktu. Jangan lupa kasih konteks, biar kita paham kenapa pekerjaan ini penting buat mereka. Intinya fokus ke tujuan, bukan solusi yang ada di kepala kita. Oke, kita sudah dapat wawasannya. Terus gimana? Gimana caranya pemahaman soal job ini bisa benar-benar mengubah cara kita membuat produk? Ini benar-benar mengubah cara tim produk bekerja. Mungkin banyak dari kalian yang familiar sama user story, yang fokusnya ke siapa penggunanya dan apa yang dia mau. Nah, job story ini lebih dalam lagi. Dia nggak mulai dari siapa, tapi dari kapan, dari situasinya, dari konteksnya. Baru setelah itu kita bicara soal motivasi dan hasil yang diharapkan. Jadi, apa yang kita bangun itu langsung nyambung ke masalah nyata si pelanggan. Kita lihat contoh nyata dari CarMax ya. Mereka itu bingung, kok orang-orang kalau lihat foto mobil di web mereka, lama banget natapin foto setirnya doang. Aneh kan? Usut punya usut, ternyata ada pekerjaan kecil yang lagi mereka lakuin. Mereka lagi mastiin, ini mobil ada Bluetooth-nya nggak ya buat nelpon? Dari situ, mereka sadar daftar fitur doang nggak cukup. Orang butuh bukti visual. Akhirnya, mereka bikin perubahan simple. Daftar fitur diganti pakai gambar-gambar kecil. Hasilnya, wow, angka bisnis mereka langsung naik signifikan. Jadi sebenarnya ini bukan cuma soal desain produk ya, jauh lebih besar dari itu. Kerangka kerja ini pada akhirnya menantang kita semua untuk menjawab satu pertanyaan paling fundamental. Sebenarnya kita ini ada di bisnis apa sih? Ya, pertanyaannya memang itu. Kita itu sebenarnya ada di bisnis apa? Ini pertanyaan yang dalam banget, lebih dari sekedar apa yang kita jual. Kutipan dari pendiri Revlon ini menggambarkan semuanya dengan sempurna banget. Di pabrik, kami bikin kosmetik. Di toko, kami jual harapan. Keren kan? Apa mereka jual bahan kimia? Ya, di pabrik. Tapi di toko, di saat pelanggan memilih, mereka menjual sesuatu yang jauh lebih kuat. Harapan.
Mereka ada di bisnis yang membantu pelanggan untuk merasakan kemajuan emosional dalam hidup mereka. Jadi, inilah yang saya mau kalian ingat-ingat. Coba deh berhenti bertanya apa yang mau dibeli sama pelanggan. Mulai sekarang, coba tanya kemajuan apa sih yang sebenarnya lagi diusahakan sama pelanggan saya? Jawaban dari pertanyaan itu, disitulah letak inovasi yang sesungguhnya.